Nah, jika pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang metode transportasi untuk mencari solusi awal ya pada metode tidak langsung. Nah, maka pada minggu ini kita akan masuk ke dalam metode transportasi dengan menggunakan untuk mencari solusi optimal. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, metode transportasi solusi optimal ini digunakan untuk menguji apakah biaya transportasi yang kita peroleh itu pada solusi awal tadi, apakah itu sudah optimal atau belum. Baik itu menggunakan metode NWC atau sudut barat laut, kemudian baik itu menggunakan biaya terkecil, atau itu menggunakan metode FAM. Jadi kita uji lagi pada metode ini, apakah itu sudah optimal atau belum. Nah, hal ini dilakukannya seperti apa? Nah, kita lakukan dengan mengevaluasi sel-sel yang kosong. Dalam artian sel-sel yang belum teralokasi. Jadi sel-sel yang belum dialokasikan, yang tidak ada alokasi sel barangnya, nah itu akan kita evaluasi. Apakah dengan mengirimkan barang ke sel tersebut, gitu, mengalokasikan barang ke sel tersebut akan meminimalkan biaya atau tidak, seperti itu. Nah, dalam artian berarti untuk di metode transportasi solusi optimal di sini, nanti kita akan mencari rute transportasi yang tidak kita gunakan sebelumnya. Jadi kita akan menentukan kira-kira nanti rute mana yang akan jadi kita gunakan dan rute mana yang tidak akan kita gunakan. Gitu. Jadi yang sebelumnya digunakan bisa jadi dia tidak akan digunakan. Yang sebelumnya digunakan, yang sebelumnya tidak digunakan bisa jadi dia akan digunakan gitu. Nah, dalam artian berarti kalau dalam metode simplex itu kita akan mencari variabel masuk dan mencari variabel keluar. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan variabel masuk dan variabel keluar ini? Tentu untuk menentukan variabel masuk dan variabel keluar ini kita tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarangan? Karena jangan sampai variabel masuk yang kita pilih itu nanti malah meningkatkan biayanya, bukan meminimumkan biaya transportasi, malah meningkatkan biaya transportasi. Jadi memang variabel yang masuknya ini memang yang kita pilih supaya nanti biaya transportasinya ini semakin kecil, seperti itu. Nah, untuk menentukan variabel masuk dan variabel keluarnya ini, kita dapat menggunakan dua cara. Ada bisa menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan, dan yang kedua bisa kita gunakan dengan menggunakan metode modified distribution. Nah, akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan selesai dua-duanya, tetapi kalaupun tidak apa-apa ya, kita selesaikan dulu. Yang penting metode, salah satu metode lancar kita gunakan. Nah, yang pertama yang kita pelajari di sini adalah metode, sebentar, metode stepping stone. Nah, sesuai namanya berarti di sini kita akan mengevaluasi titik-titik atau alokasi-alokasi sesuai dengan batu loncatan. Nah, yang menjadi stepping stone-nya itu siapa, Bu? Nah, yang menjadi stepping stone atau batu loncatannya ini adalah sel-sel yang terisi. Jadi sel-sel yang terisi itu akan kita jadikan batu loncatan untuk mengevaluasi sel-sel yang tidak terisi. Gitu ya. Jadi batu loncatan di sini maksudnya adalah sel-sel yang terisi itu akan kita jadikan batu loncatan untuk mengevaluasi sel-sel yang tidak terisi. Nah, tentu saja untuk melompat atau untuk melangkah di batu-batu loncatan tersebut itu ada aturan-aturannya.
Jadi tidak sembarangan kita melompat atau tidak sembarangan kita melangkah. Intinya gitu ya. Jadi tidak sembarangan kita melompat atau tidak sembarangan kita melangkah. Nah, bagaimana cara kita mengujinya, Bu? Nah, cara kita mengujinya, kita mulai dari sel-sel yang menguji atau mengevaluasi tabel yang kita buat kemarin, yang waktu kita peroleh dari NWC, dari Let's Cost itu, mengujinya dari sel-sel yang kosong. Jadi kita mulai dari sel-sel yang kosong, kemudian kita bergerak itu berlawanan arah ini, baru searah jarum jam seperti itu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, tentu untuk melangkah pada batu-batu loncatan itu, pada stepping stone itu pasti ada aturannya. Nah, bagaimana sih aturan langkah-langkahnya? Nah, di sini akan Ibu bahas untuk aturan langkah-langkahnya. Nah, aturan yang pertama untuk mengevaluasi tabel awal yang kita peroleh dari solusi awal dengan menggunakan NWC atau dengan menggunakan Let's Cost atau menggunakan FUN, yaitu pertama kita pilih sel atau jalur yang tidak digunakan untuk kita evaluasi. Jadi pilih sel yang tidak kita alokasikan barang, seperti itu. Nah, setelah kita memilih sel tersebut, maka langkah selanjutnya kita buat jalur tertutup. Nah, kita buat jalur tertutup. Nah, jalur tertutupnya ini tentu saja jalur terdekat. Nah, gerakannya itu hanya boleh lurus, dalam artian dia hanya boleh horizontal dan boleh vertikal, tetapi dia tidak boleh diagonal. Nah, jalurnya ini kita mulai dari sel yang tidak terpakai tadi, atau sel yang tidak terisi tadi. Baru kita lewati melalui sel-sel pijakan atau sel-sel stepping stone tadi. Bu, sel-sel stepping stone itu siapa gitu? Yang stepping stone itu yang terisi tadi gitu ya. Jadi sel-sel stepping stone itu atau sel-sel pijakan itu adalah sel-sel yang terisi tadi, yang teralokasi. Nah, setelah kita melalui sel-sel yang terisi tadi, baru kita kembali ke sel yang tidak terisi. Nah, tentu pergerakannya tadi seperti yang Ibu katakan, dia boleh saja berlawanan arah dan boleh saja searah jarum jam, gitu ya. Dan yang perlu dicatat di sini hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel yang tidak terpakai dalam suatu solusi tertentu. Jadi hanya ada jalur terdekat, hanya ada satu jalur terdekat. Walaupun pada intinya itu banyak sebenarnya jalur untuk melalui atau mengisi atau mengevaluasi sel yang tidak terisi tersebut. Nah, tetapi jalurnya itu bisa saja lebih jauh gitu. Nah, di sini hanya ada satu jalur terdekat untuk sel tak terpakai pada suatu solusi tertentu. Baru langkah ketiga, nah pada sel yang tidak terisi, atau yang tidak terpakai, kita berikan tanda tambah. Kemudian di sel selanjutnya yang kita lewati, yang tentu saja itu adalah batu loncatan juga, itu kita berikan tanda negatif. Dan seterusnya muncul bergantian. Dalam artian kalau yang selanjutnya positif, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian negatif lagi. Dan tentu saja pemberian tandanya itu boleh searah jarum jam atau boleh berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian langkah keempat. Langkah keempat, kita menghitung improvement index atau indeks perbaikan. Nah, indeks perbaikan ini kita lakukan dengan menambah unit biaya sesuai dengan jalur tanda
positif atau negatif tadi. Jadi kalau dia tandanya positif berarti kita tambahkan. Kalau dia tandanya tadi negatif berarti kita kurangkan gitu. Itu untuk indeks perbaikan. Nah, kemudian setelah kita mencari indeks perbaikan, maka kita ulangi lagi langkah 1 sampai 4 untuk sel kosong lainnya. Jadi ada beberapa sel kosong. Nah, kalian cari indeks perbaikannya, dalam artian bukan indeks perbaikan, Ibu keliru. Kalian cari dulu jalur terdekatnya. Setelah jalur terdekatnya dapat, kalian berikan tanda positif negatif gitu. Positif negatif, kemudian hitung kembali indeks perbaikannya satu persatu gitu. Baru di sel selanjutnya gitu lagi. Kalian cari jalur terdekat, baru kemudian kalian buat tanda positif negatif, di mana positifnya dimulai dari sel yang tidak terisi, kemudian sel selanjutnya itu negatif, kemudian positif, kemudian negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, setelah semua sel yang kosong itu sudah kita cari indeks perbaikannya, maka kita pilih nilai indeks perbaikan yang paling negatif. Paling negatif di sini maksudnya negatifnya paling kecil gitu, negatifnya paling kecil. Bu, bagaimana jika tidak ada negatif? Nah, jika tidak ada negatif ya berarti selesai gitu. Artinya tabel awal yang kita sudah punya itu sudah tabel optimal gitu ya. Jadi kalau misalnya indeks perbaikannya itu semuanya positif, berarti tabel awal kita itu sudah optimal. Nah, tetapi jika ada satu saja yang negatif indeks perbaikannya, berarti itu harus kita evaluasi. Nah, bagaimana cara evaluasinya? Kita lihat di langkah ke-6 nanti gitu ya. Nah, di langkah ke-6, jalur pada sel yang terpilih akan dirubah dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dan tambahkan terhadap sel bertanda tambah. Jadi pada sel bertanda kurang, kita lihat nilai alokasi yang paling kecil. Jadi kalau misalnya bertanda minusnya tadi ada 2 ya, kan pasti ada lebih dari 2 ya. Misalnya di sini 50, di sini 60, berarti kita pilih yang 50. Nah, maka di sel yang itu kita kurangin. Yang di sini kita kurangi 50, yang di sini kita kurangi 50. Berarti di sini jadi 0, di sini jadi 10. Nah, kalau misalnya di sini, di sel yang lainnya, yang tandanya positif, itu adalah 30 dan 40, berarti di sel yang ditambah, yang tandanya positif itu, kita tambah dengan 50. Bu, kenapa ditambah 50? Karena yang tadi, karena kita kurangi dari 50, yang 50 alokasinya tadi kita alokasikan ke sel yang bertanda tambah. Jadi yang 30 kita tambah 50, yang 40 kita tambah 50 gitu ya. Jadi nanti 0, 80, 50, baru di sini 90, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita ulangi langkah 1 sampai 6 sampai diperoleh indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Jadi kalau sudah positif semua berarti ya sudah selesai, berarti itu sudah optimal. Tetapi kalau masih ada yang negatif berarti dia belum optimal. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkah untuk menyelesaikan, untuk menguji, maksud itu menguji tabel awal tadi apakah sudah optimal atau belum, seperti itu. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Baik. Nah, sebagai contoh, ini Ibu menggunakan contoh soal yang kemarin, gitu ya. Contoh soal yang kemarin, di mana soalnya yang kemarin kalian pasti masih ingat, di situ dikatakan suatu perusahaan semen itu mempunyai 3 pabrik di 3 tempat berbeda, yaitu pabrik W, pabrik P, pabrik W, pabrik H, dan pabrik 60-50. Nah, produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40. Nah, kemudian
biaya angkutan dalam, biaya angkutan atau itu dalam ribuan per ton semen. Nah, dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah diberikan kemarin biayanya dan sudah kita cari solusi awalnya, baik menggunakan NWC maupun menggunakan less cost atau biaya terkecil ataupun menggunakan metode Vogel atau FAM ya. Nah, kita coba menggunakan mengevaluasi, maksud itu menguji atau mengevaluasi tabel awal yang kita peroleh dari NWC, gitu ya. Kita coba untuk mengevaluasi tabel awal yang kita peroleh dengan menggunakan NWC. Nah, kalau kalian mau mengulang kembali yang tabel awalnya silahkan. Nah, kemarin kita sudah memperoleh tabel awal dengan menggunakan NWC itu adalah seperti ini. Jadi di alokasi semen dari pabrik W ke gudang A itu adalah 50, kemudian pabrik W ke gudang B itu adalah 40, kemudian pabrik H ke gudang B adalah 60, pabrik P ke gudang B itu adalah 10, dan pabrik P ke gudang C itu adalah 40. Seperti itu ya. Nah, ini berarti kita sudah punya, yaitu pertama X11, di mana X11 itu adalah alokasi semen dari pabrik W ke gudang A. Ini kita namakan sebagai sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga, tujuan pertama, kedua, ketiga. X11-nya 50, kemudian X12 berarti alokasi dari sumber pabrik. Kemudian X22-nya itu adalah 60, alokasi semen dari pabrik H ke gudang B. Kemudian X32-nya itu adalah 10, adalah 40. Nah, kita ingat langkah pertamanya tadi itu adalah mengalokasikan, memilih, maksud Ibu salah, memilih sel-sel yang tidak terisi. Nah, berarti kita lihat di sini, sel-sel yang tidak terisi itu yang mana saja? Pertama ini ya, yaitu X13 ya. Baru di sini X23. Baru yang tidak terisi lagi, di sini ada masih X21 dan X31. Berarti ada 4 sel yang tidak terisi, di mana itu adalah X13 dan X31. Nah, langkah selanjutnya, kita sudah tahu nih, ada X13, X21, X23, X31 yang tidak terisi. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, ini tadi sudah, pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan, X13, X21, X23, X31. Nah, maka langkah selanjutnya kita bentuk jalur tertutup yang dimulai dari sel yang tidak terisi. Nah, kita mulai tadi dari X13 yang ini. Kita bentuk jalur tertutup. Dan ingat, kalau kita mau melangkah, itu pilih jalur terdekat. Nah, hanya saja kalau kita pilih dari 8, dari sini, titik awalnya tentu di sel tidak terisi ya. Nah, tetapi tidak boleh ke sini. Kenapa? Karena di sini tidak ada batu pijakan, di sini tidak ada batu pijakan, gitu kan? Berarti nggak boleh ke sini. Berarti langkah selanjutnya kita harus ke sini. Bu, kalau ke sini boleh nggak? Boleh, gitu. Kalau kalian mau ke sini juga boleh, gitu. Tapi cari yang terdekat, gitu ya. Sebentar ya. Ya, karena tadi di langkah 1 kita sudah tahu sel-sel yang tidak terisi. Sel-sel yang tidak terisi tadi adalah X13 yang di sini ya. Kemudian X21, kemudian X23. Nah, kemudian kita evaluasi titik-titik ini dengan cara membuat jalur tertutup. Nah, kita buat jalur tertutup yang dimulai dari titik yang titik sel yang tidak terisi tadi, teralokasi tadi. Berarti dimulai dari X13. Bu, kalau saya mulai dari X21 boleh tidak? Boleh.
kalian mau mulai dari X23, X31 boleh. Yang penting semuanya harus dievaluasi. Nah, di sini kita mulai dari X13 dulu. Nanti baru ke X21, ke X23, baru X31. Nah, kita buat jalur tertutup. Nah, ingat, tadi di langkah kedua kita membuat jalurnya tertutup yang dimulai dari sel tidak terisi melalui pijakan sel atau stepping stone atau sel yang terisi. Jadi kita tidak boleh melalui ini. Kenapa tidak boleh melalui ini? Karena ini tidak terisi gitu ya. Berarti dari sini kita harus langsung ke bawah. Gitu. Baru dari sini boleh ke sini, tapi ke sini boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini kosong. Berarti dia ke sini. Itu kan? Kemudian kita pijak lagi. Oh, ini terisi, Bu. Nah, tetapi ingat, kita pilih jalur terdekat. Daripada kita melompat 2 kali, mending kita melompat sekali saja, gitu kan, ke sini. Baru kembali ke sel awal, gitu. Seperti ini. Nah, ini langkah keduanya, kita buat jalur tertutup. Nah, ingat, langsung saja ya ke langkah 3-nya. Nah, ingat, setelah kita membuat jalur tertutup, di sel awal yang tidak terisi di sini, kita beri tanda positif. Kemudian di sel selanjutnya yang kita lompati tadi, kita beri tanda negatif. Di sel selanjutnya yang kita lompati atau yang kita pijak, itu kita beri tanda positif kembali. Di sel selanjutnya yang kita pijak kembali, kita beri tanda negatif kembali. Gitu. Nah, berarti nanti indeks perbaikan untuk kalian gunakan biayanya, biaya terkecilnya. Jadi di sini X13 kalian gunakan tanda positif. Kenapa? Karena di sini positif, yaitu positif C13 gitu ya. Baru ke sini. Ini kan terletak pada baris ketiga, kolom ketiga. Karena tandanya negatif berarti negatif C33. Baru pijak lagi ke sini. Positif. Positif ini terletak pada kolom baris kedua, kolom ke 2, baris ketiga kolom ke-2, berarti C32. Baru pijak lagi ke sini. Ini terletak pada baris pertama kolom ke-2. Tandanya negatif. Berarti negatif baris pertama kolom ke-2. Nah, ini indeks perbaikannya. Jadi ini langsung Ibu buat langkah 2, langkah 3, langkah 4 gitu ya. Nah, kira-kira bisa dimengerti nih? Langsung lampirkan si arah panahnya. Jadi dari sel C13 tadi kan dia tanda panahnya langsung turun ke bawah. Ada Ibu buat. Nah, seperti ini. Baru habis itu dia langsung ke kiri. Habis itu dia ke atas, baru ke kanan. Di sel pertama yang tidak terisi positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, gitu. Jadi tadi sesuai ini berarti indeks perbaikannya sudah langsung kalian tahu ya. Loh. Ya, berarti loh. Indeks perbaikannya tadi adalah apa tadi? Indeks perbaikannya? C13. Indeks perbaikannya? Positif. Satu dikurang Ditambah C32 ya. Ya, Bu. Baru dikurang C12 ya. Oke. Nah, itu untuk jalur pertama. Untuk yang sel yang ini. Nah, selanjutnya kita evaluasi lagi untuk sel yang ini. Yang kedua. Berarti kita evaluasi dari X23. X21. Nah, Ibu sudah berlibat nih. Nah, kira-kira gimana nih jalurnya? Jalur mana yang paling dekat? Kelihatan banget ini jalurnya yang paling dekat ya. Karena di sekelilingnya itu semuanya ada terisi gitu kan.
sudah punya teman dia, langsung ada pijakan gitu ya. Kita mulai dari sel yang tidak terisi. Boleh mau ke kanan, boleh mau ke atas, karena semuanya terisi. Di kanan terisi, di atas juga terisi, gitu kan? Berarti boleh kalian pijak ke atas dulu, boleh. Baru habis itu ke kanan, baru habis itu ke bawah, baru habis itu kembali ke awal. Ya, tidak perlu keliling jauh-jauh karena yang diperlukan hanya jalur terdekat gitu, dan dia harus tertutup. Dalam artian dia harus kembali ke titik awal. Gitu ya. Nah, berarti tandanya ingat di sel yang awal itu positif. Di sel selanjutnya itu adalah yang kita pijak selanjutnya setelah sel awal itu negatif. Kemudian di sel selanjutnya positif kembali dan sel selanjutnya negatif kembali. Nah, kira-kira indeks perbaikannya berapa ini? Indeks perbaikannya berapa? Indeks perbaikannya gimana? Plus C21 dikurang Berapa? C11 C21 dikurang C11 dikurang C1 baru? ditambah C12 Iya, baru? kurang C22. Iya, betul. Nah, gitu ya. Benar. Oke. Habis ini mana lagi yang kita alokasikan? Sebentar. Ibu tunjukkan dulu. Kalau Ibu tunjukkan kalau Ibu sudah berjuang untuk membuat panahnya. Sebentar ya. Sudah Ibu buat panahnya? Ya. Kita buktikan kalau jawaban kita benar ya. Nah, benar ya. Dari dia bergerak ke atas, baru ke kanan, baru ke bawah, baru ke kiri. Kalau kalian mau mulai dari sini tetapi ke kiri juga nggak apa-apa sih. Mau berlawanan arah gitu boleh ya. Kan boleh searah, boleh berlawanan. Hasilnya sama kok. Gitu ya. Nah, benar tadi positif, negatif, negatif. Dan indeksnya tadi sudah kita peroleh. Gitu ya. Nah, sekarang kita alokasikan lagi maksudnya dievaluasikan. Ibu salah terus nyebut ya. Evaluasikan di sel yang tidak terisi selanjutnya, yaitu di sini. Di X23 ya. Nah, kira-kira jalurnya gimana nih X23 nih? Ada yang terisi semua nggak kawannya? Ada dari kiri, Bu. Dari kiri, oh iya betul. Habis dari kiri kemana nih? Ke bawah, Ikri? bawah ke bawah, Ke bawah. kanan, itu ke kanan Iya. balik ke atas. Baru? ke atas. Iya benar. Berarti di sini positif, negatif, positif, negatif, gitu ya. Berarti indeks perbaikannya, C23. ya, baru C22 ditambah C32 Oke, dikurang C33. ya betul. Ya, nah sudah ya. Oh, Ibu berlawanan. Kalau tadi kita ini ya. Oke, sama aja. Nah, udah nih. Berarti tinggal satu lagi yang belum kita alokasikan ya. Berarti di X31. Nah, kita coba untuk mengecek yang di X31. Nah, kira-kira arahnya kemana sekarang? Ke atas, Bu. Ke atas. Ke atas. Iya, betul. Ke atas ini ya. Habis ke atas, kanan, baru bawahnya mana? Yang ini atau yang ini? Yang 10. Ya, yang 10 ya, biar lebih cepat ya. Baru ke Bali. kiri. Oke, berarti indeks perbaikannya? Indeks perbaikannya? C31. C1 dikurang C11. Oh iya, kita tanda positif negatifkan dulu ya. Positif, negatif, positif, negatif ya. Berarti C31 dikurang ditambah C12. Baru dikurang C22. Kok 22? 32. Iya, C32. Nah, sudah dapat semua. Ternyata sudah kita evaluasi. Nah, tinggal kita masukkan ya. C31 tadi berapa? Nanti kita evaluasi. Apakah nilainya negatif atau positif gitu ya. Kalau negatif berarti harus kita perbaiki. Kalau positif selesai gitu. Nah, yang kita masukkan namanya C, berarti biaya ya. Yang kita masukkan adalah yang biaya. Jangan yang alokasinya gitu ya. Nah, kita cari C31 kan sudah diketahui ini ya, yaitu 25. Nah, kita cari satu persatu.
Nah, kita cari indeks perbaikannya. Indeks perbaikan untuk di X13 tadi sudah kita temukan adalah C13 dikurang C33 ditambah C32 dikurang C12, di mana C13 tadi 8, C33 tadi 19, C32 10, C12 5. Berarti 8 kurang 19 min 11, min 11 tambah 10 min 1, min 1 kurang 5 min 6. Negatif ya, berarti pasti sudah harus ada perbaikan ya. Kenapa? Karena di sini biayanya sudah negatif nih, berarti harus ada yang kita perbaiki artinya. Baru untuk alokasi yang kedua, X21. X21 tadi kita sudah peroleh, yaitu C21 dikurang C11 ditambah C12 dikurang C22. Hasilnya tadi berarti C21 15, C11 20, C125, C22 20. Tahu kan ya dari mana C21, C11 ya? Dari pojok kanan atas tadi ya. 15 kurang 20 negatif 5, tambah 5, 0, 0 kurang 20 negatif 20. Nah ini jelas nih. X23 tadi kita peroleh sudah C23 dikurang C33 ditambah C32 dikurang C22. Yaitu 10 kurang 19 tambah 10 kurang 20. 10 kurang 19 negatif 9. Negatif 9 tambah 10, 1 kurang 20 negatif 19. X31 tadi juga sudah kita evaluasi, indeks perbaikannya juga sudah kita cari, yaitu C31 dikurangi C11 ditambah C12 dikurang C32, itu sama dengan 25 kurang 20 tambah 5 kurang 10 sama dengan 0. Nah, berarti kalau di sini yang untuk X31 ini tidak perlu kita perbaiki. Kenapa tidak perlu kita perbaiki? Karena sudah benar dia di sini ya. Sudah benar dia. Yang perlu kita cari itu justru yang negatif ini. Nah, ternyata ada 3 yang negatif. Nah, kita ingat tadi aturannya kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil kan adalah negatif 20 ya. Ya kan? Berarti yang kita evaluasi itu adalah alokasi pada baris kedua kolom pertama. Yang kita evaluasi adalah pada baris kedua kolom pertama. Nah, kita lihat. Baris kedua kolom pertama. Berarti yang ini ya. Ini sebentar. Oke. Nah, baris kedua kolom pertama. Cit, sudah ini duluan. Nah, baris kedua kolom pertama. Berarti kita evaluasi di sini. Nah, kalian ingat tadi jalurnya gimana di baris kedua kolom pertama? Tadi kan jalurnya ke atas, baru ke kanan, ya kan? Baru ke bawah, baru ke kiri kan gitu kan? Di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif gitu kan ya? Kemarin tadi ya. Sudah kemarin aja. Nah, baru kita lihat yang ditanda negatif ini. Kan ada 50 dengan 60. Nah, kita pilih yang paling kecil. Nah, yang ditanda kurang berarti kita pilih, kita kurangkan dengan 50. Jadi di sini dikurang 50, di sini dikurang 50. Nah, sedangkan yang ditanda tambah, di sini kita berarti di sini nanti jadi 0, di sini jadi 90, di sini jadi 110 ya, dan di sini jadi 50. Seperti itu. Nah, oh ini kurang ya. Wah, berarti sampai belakang keliru nih Bu nih. 110 ya. Sorry Ibu, ada yang keliru ini sepertinya. Kalau sudah salah dari awal Ibu keliru nih sampai akhir nih. Iya. Aduh, nggak apa-apa lah kita hitung sama-sama ya. Jadi Ibu keliru di sini. Ini 110 harusnya ya. Oke. Nah, kita sudah dapat nih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi? Tapi
Kita mau membuktikan dulu, apakah memang hasil yang kita peroleh ini lebih rendah daripada hasil yang NWC kemarin. Nah, yang NWC kemarin Ibu ingatkan dulu. NWC kemarin kita dapat itu 3.260. Wah, tapi jauh ya. Bentar. Nah, di NWC kemarin kita coba ke atas. Ibu. Izin, Bu. Ya, Kayaknya tadi benar lah, Bu, 10. Soalnya itu kan 60 oh, kurang iya 50. dikurang ya. Betul. Iya, sorry. Benar. Kok kita tambah ya tadi ya? Karena di tandanya dikurang ya. Oh, berarti Ibu tidak usah menghitung dari awal lagi ya. Oke, sebentar. Tadi di mana sih? Di sini ya tadi ya. Oh, di sini ya. Coba kita cek sebentar. Oh. Oh iya ya. Ya. Sebentar. Bu, izin Bu. Iya, Yang gudang biru, iya. yang sel X12 itu sebelumnya angka 40 kan? Yang mana? Yang Ini. ya. Iya, kan Berarti tadi gini. Yang tadi gitu loh. Ibu mulai nggak jelas. Nah, kan tadi kan kita bentuk jalur tertutup. Ya kan? Karena tadi kita sudah dapat nih nilai terendah indeksnya itu adalah negatif 20. Negatif 20 ini. Nah, berarti yang di X21 yang akan kita perbaiki atau kita evaluasi gitu. Di X21 di sini. Nah, kita ingat jalurnya tadi kan adalah gini. Naik, kemudian ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kembali negatif, baru positif, baru negatif. Nah, untuk yang tanda negatif, kita lihat antara 50 dengan 60, kita pilih yang nilainya paling kecil, yaitu 50. Nah, maka yang ditanda negatif masing-masing alokasinya itu kita kurangkan 50. Di kiri ini dikurangi 50, ini juga dikurangi 50. Oh iya, benar 10. Nah, kemudian yang ditanda tambah itu kita tambah 50. Berarti di sini tambah 50, di sini tambah 50. Oh, berarti di sini 50 kurang 50, 0, 40 tambah 50, 90, 60 kurang 50, 10, benar ya? 0 tambah 50, 50. Gitu. Makanya kenapa di sini menjadi 0, 90, baru 10, baru 50. Gitu. Gitu ya, Fikri ya? ya Bu. Benar ya, 10 ya. Sorry, tadi itu juga R. Ya. Nah, kita coba apakah benar solusinya ini sudah menurun dibandingkan yang kemarin. Kita cari aja. Z-nya berarti tinggal kita kalikan. 90 kali 5, 450 ditambah 50 kali 15, 710. 10 kali 20, 200 kan? Baru 10 kali 10, 100. Baru 40 kali 19, berapa tuh? Banyak ya, 760. Nah, silahkan ditambah coba. 450 tambah 750, 1.200 tambah 200, 1.400 tambah 100, 1.500 tambah 760, 2.260. Nah, coba kita bandingkan dengan yang awal NWC. Tapi ini belum solusi optimal loh, karena kan kita belum uji lagi. Kita coba cek ya, di mana tadi NWC. Nah, ini dia. Nah, ternyata di NWC kan kita dapat 3.260. Tadi ketika kita evaluasi di titik pertama ternyata menyebabkan berkurang. Berarti benar kita evaluasi tadi, gitu kan? Ternyata berkurangnya besar tuh 1000-an gitu ya. Nah, berarti selanjutnya kita evaluasi lagi di titik selanjutnya gitu. Sebentar, Ibu turunkan. Tadi kita sampai sini ya.
Oke, sampai sini kan? Nah, oke. Nah, kita evaluasi lagi. Apakah dengan mengalokasikan di sel-sel yang tak terisi ini, itu akan menyebabkan solusinya semakin minimal gitu. Biaya transportasinya semakin minimal. Nah, ingat langkah pertama tadi, kalian harus memilih sel-sel yang tidak terisi. Sel-sel yang tidak terisinya itu ada X11, kemudian ada X13, baru ada X23 dan X31. Nah, kita sudah memperoleh nih sel-sel yang tidak terisinya. Sel-sel yang tidak terisi atau tidak digunakan untuk dievaluasi itu adalah X13, X21, X23, dan X31, di mana X11 adalah alokasi semen dari pabrik kue ke gudang C, gudang A ini, X13 ini. Kemudian X21, ini keliru. Sorry, ya, nanti Bu perbaikilah. Pabrik kue HP ya, ini harusnya H ya, ke gudang A, betul. X23 H ke gudang C. Baru X31 pabrik P ke gudang A. Oke. Nah, kita sudah tahu nih yang kita evaluasi adalah X13, X21, X23, dan X31. Nah, kita evaluasi, kita bentuk jalur tertutup lagi dari X13. X13 atau dari X11? X11. Oh, Ibu yang salah ketik ya? Oh, yang di bawah benar. Yang di atas yang salah, sorry. Berarti dari X11. Nah, dari X11 dulu yang kita evaluasi. Nah, kita bentuk jalur tertutup. Kira-kira dari mana dulu kita lalui? Batu pijakan mana yang kita pijak duluan? Kanan. Ke? Kanan. Ke samping? Kanan. Ke bawah, Bawah? Kiri. kiri, Di? Baru kembali ke atas. Kembali ke atas. Oke, berarti di sini tandanya positif. Berarti indeks perbaikannya berapa ini? Gimana indeks perbaikannya? C11 C11. dikurang C12 Oke. ditambah C22 Baru? kurang C21. Oh, C21. Ya, betul. Ya, selanjutnya. Yang mana lagi yang yang harus kita evaluasi? X 1, 3 ya. Ya, X13. Berarti tandanya kemana dulu ini? Kalau X13, yang mau kita pijak duluan? Mau ke kiri juga boleh, mau ke bawah juga boleh. Kita mulai dari bawah dulu boleh. Habis itu ke Samping kiri. kiri, baru ke atas, baru kembali. Berarti di sini positif, negatif, positif, negatif. Nah, indeks perbaikannya, kira-kira gimana indeks perbaikannya? Plus C13 dikurang C33. Berapa? C13 C13 dikurang C33 baru? ditambah C32 Oke, baru? kurang C12. Iya, betul. Oke. Nah, sudah untuk X13. Selanjutnya X ini yang kita alokasikan. Evaluasi X23. Kira-kira panahnya, nah ini gampang banget ya, karena kan sel-sel sekitarnya itu sudah terisi. Berarti batu pijakannya sudah ada ya. Pertama boleh ke bawah atau ke kiri, baru ke kiri, baru ke atas, baru kembali ke sel semula. Berarti di sini positif, negatif, positif, negatif. Berarti indeks perbaikannya kira-kira gimana indeksnya?
C, 23 C2 dikurang dikurang 33. C, 33 ya, baru ditambah C 32 ya, baru dikurang C22. Benar? Benar ya? Oke. Nah, coba kalian cari indeks perbaikannya berarti berapa itu? Oh, satu lagi. Satu lagi ya, Ibu lupa. Di sini ya, X31. Nah, ini juga gampang sih X31 ini. Kenapa? Karena sel-sel atas dulu atau ke kanan dulu, terserah. Ke atas dulu, baru sorry, Ibu salah pindahkan kursor. Ya, baru ke kanan, baru ke bawah, baru ke kiri. Berarti positif, negatif, positif, negatif. Nah, indeksnya berarti berapa nih? C31, Oke, berapa? C31. C31 Oke. dikurang Heeh. C21. Baru ditambah C22, baru kurang. Dikurang C32. Oke. Nah, langsung coba kita cari nilainya berapa ini? C31-nya berapa? 25 dikurang C21-nya 15 ditambah C22-nya 20 baru C32-nya 10. 25 kurang 15 10, 10 tambah 20 30, 30 kurang 10 20. Oh, ternyata positif. Kalau positif berarti di sini tidak perlu kita evaluasi di 31. Nah, yang sebelumnya coba kita cek langsung aja. Langsung di selnya. Nah, kira-kira ini berapa sel indeks perbaikannya? C23-nya berapa tadi? C23-nya adalah 10 ya. 10 dikurangi C33-nya. 19 ditambah C32-nya. 10 baru dikurangi C22-nya. 20. 10 kurang 19, negatif 9, negatif 9 tambah 10. 1 kurang 20, negatif 19. Nah, kemudian yang sebelumnya lagi. Nah, sudah pasti nih ya, karena ada yang negatif. Berarti harus kita evaluasi kan? Cuma sekarang sel mana yang kita evaluasi? Dalam artian solusinya belum optimal gitu. Langsung saja ke seluruh indeksnya, ada sudah Ibu cari di sini. Tadi di indeks pertama, di X11 kita peroleh sel biayanya itu ketika kita evaluasi, kita uji C11 dikurang C12 ditambah C22 dikurang C21, berarti indeks perbaikannya 20. Kalau indeks perbaikannya 20, berarti selnya sudah benar. Artinya kita tidak perlu mengalokasikan lagi ke X11, gitu ya. Karena dia sudah positif. Kemudian di X13, ternyata ketika kita cari indeks perbaikannya, itu adalah C13 dikurang C33 ditambah C32 dikurangi C22 ditambah sama dengan 8 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 5. Artinya sama dengan negatif 6. Nah, sudah ada yang negatif. Kemudian tadi kita sudah mencari yang X23, hasilnya negatif 19, dan X31 hasilnya adalah 20 tadi. Nah, ada dua yang negatif. Berarti harus kita evaluasi. Nah, pertanyaannya, yang mana yang harus kita evaluasi? Yang kita evaluasi itu adalah nilai negatif terkecil. Nilai negatif terkecil terletak pada X23. X23. Artinya di X23 di sini berarti dia bisa menyebabkan penurunan biaya gitu, penurunan biaya gitu ya. Sehingga kita pilihlah sel ini, sel X23 untuk kita evaluasi. Nah, X23 kan terletak di sini.
Tadi arahnya itu adalah ke sini, baru ke sini, baru ke atas, baru ke sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, kita lihat yang tandanya negatif. Kita lihat tandanya negatif, yaitu di 10 dengan 40. Kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 10. Berarti masing-masing kita kurangkan 10. Yang ini kita kurangkan 10, yang ini kita kurangkan 10. Ya, berarti di sini jadinya 0, di sini jadinya 30. Nah, sedangkan yang ditambah, kita tambah dengan 10. Ini kita tambah 10, ini tambah 10. Berarti di sini jadi 10, di sini jadi 20. Nah, dengan demikian berarti kolomnya menjadi seperti ini. Nah, kalau dengan alokasi gini, solusinya berapa? Kita cek lagi. Solusinya berarti 90 kali 5, 450, ditambah 50, ditambah 10 kali 10, 100, ditambah 20 kali 10, 200, ditambah, nah ketika kita jumlahkan, ini 1200, ditambah 100, 1300, ditambah 200, 1500, ditambah 570. Berarti 2070 ya? Betul? Betul. Ya, lebih rendah lagi ternyata. Tadi 2260 sudah turun lagi menjadi 2070 kan? Dari 2260 ke 2070. Sampai sini apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Kita evaluasi dulu. Apakah di sel-sel yang tidak terisi ini masih ada yang nilai negatif atau tidak indeks perbaikannya gitu. Nah, coba kalian coba dulu, nanti Ibu tunjuk salah satu gitu. Ya, silahkan dicoba. Ya. Nah, kita coba untuk mengevaluasi kembali titik-titik pada sel-sel yang belum terisi. Ada berapa sel yang belum terisi di sini? Ada X11, sebentar. X11, loh, mana nggak mau? X11, kemudian ada X13, kemudian ada X31, ada X23. X23, X22. Nah, kita coba untuk mengevaluasi di 4 sel ini. Nah, X11. Kalau X11 nggak mungkin 90 di sini kan, di bawahnya 90 kan 0 nih ya. Jadi nggak mungkin langsung ke sini baru kembali ke sini. Berarti kemungkinan arahnya itu dari sini, dari X11, baru ke sel yang ada. Sel yang ada yaitu 90, berarti ke 90 dulu. Nah, tetapi dia nggak mungkin ke bawah sini. Berarti kita pilih ke kemana nih? 20. Sebentar. Ini benar nggak sih? Ada yang salah ya, Ibu ya? -20 5. Oh iya. Iya kan? Berarti dari sini ke kanan, baru kita ke bawah sel yang ada, tetapi kalau ke kiri itu tidak mungkin, karena kan di sini kosong. Berarti langkah selanjutnya kemungkinan ke sini. Baru ke atas, karena kalau ke atas sini nggak ada, berarti harus ke atas sini.
baru selanjutnya ke sini, ya. Jadi dari sini ke kanan, baru ke bawah, baru ke kanan lagi, baru ke atas, baru ke sini, selesai. Ini memang jalur terdekat ini. Berarti di sini positif, negatif, positif, negatif. Berarti indeks perbaikannya C11 sudah ajan ya, negatif C12, baru ditambah C3, baru ditambah C23, baru dikurang C21. Nah, ini dia. Ini untuk alokasi yang X11. Atau ada jawaban lain kira-kira selain ini mungkin? Tidak, Bu. Tidak ya, sama ya dia langkahnya seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya untuk yang, oh ini sudah Ibu buat panahnya. Wah, sebentar. Biar kelihatan jelas. Baru kita itukan dulu, istirahatkan dulu karena ajan. Nah, lihat. Ke kanan, baru ke bawah, baru ke kanan lagi, baru ke atas, baru ke kiri, baru ke atas. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya. Oke. Nah, kita istirahatkan dulu. Silahkan yang mau sholat. Ibu persilahkan dulu. Kita istirahatkan sekitar 10 menit. Cukup enggak? Sampai 15 ya. Biar kita selesaikan aja dulu yang ini aja. Ya. Baik, Bu. Oke. Baik. Kita sudah menentukan jalurnya. Berarti langsung saja. Kita langsung di sini saja menentukan indeksnya langsung. Indeksnya berapa ini? Berarti C11, C1 dikurang 12, ya, baru tambah ditambah C, ya, baru kurang C3 ya, baru baru dikurang 21, C21. Oke, langsung kita masukkan C11-nya 20, kita kurangkan C12-nya 5 ya. Baru ditambah C32-nya 10, betul? Dikurang C33 19, 19, C10, baru dikurang C21-nya 15. Oke. 20 kurang 5, 15 tambah 10, 25 ya. 25 kurang 19, 6. 6 tambah 10, 16. 16 kurang 15, 1. Benar? 1? benar. Nah, karena positif berarti ini tidak perlu kita evaluasi ya. Di titik, di X11 sudah benar dia 0. Nah, selanjutnya kita evaluasi di sini. X13. Arahnya kemana ini kira-kira? Yang paling terdekat? Kalau kita ke 10, ini masih 0. Berarti kita turun ke bawah lagi. 30 ya. Baru ke 20, baru ke ini. Betul ya? Benar? Atau ada opsi lain? Bu, atau berlawanan arah juga sama ya? Oke, berarti di sini positif, negatif, positif, negatif. Kita uji. Indeksnya berapa berarti ini? C13. Oke. Dikurang C33 Ditambah C32 dikurang C12. Berarti sama dengan 8 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 5 ya. Nah, ini kelihatan negatif nih ya. 8 kurang 19 min 11. Min 11 tambah 10 min 1. Min 1 kurang 5. Nah, sudah 1 yang negatif. Berarti di titik ini, nah selanjutnya nih pasti positif. Oke, selanjutnya yang kita evaluasi di mana? X22 ya? X22. Oke, arahnya
Kemana ini arahnya? Ke kanan, Bu. Ke kanan. Ke kanan kosong. Nya tunggu Bu. Ke bawah, Bu. Ke bawah. Ini Ibu ada yang keliru nggak sih? Oh, di sini ada 10 ya? Iya Bu. Oh Ya, iya, Bu. ada 10. Oh, berarti bisa ke kanan, baru bisa ke bawah, baru ke sini ya. Oh, C22-nya. Nah, Ibu mulai tidak fokus. Indeks perbaikannya? C22 dikurang C23. Indeks perbaikannya, sebentar kita hitungkan ya. Tadi gini ya, gini, baru ke bawah, baru ke sini ya. Negatif ya. Berarti C22 dikurangi C 32. oh 32, 23. Oh sama aja ya, ditambah C33 sama aja ya, dikurang C32. Oke, langsung kita masukkan. Berarti 20 dikurangi 10 ditambah 30. 20 ditambah 10 dikurang 20 dikurang 10 tambah 19, sorry. Baru ditambah atau dikurang 10 ya, sorry. 20 dikurang 10 ditambah 19 dikurang 10. 20 kurang 10, 10 tambah 19, 29, 29 dikurang 10, 19. Positif ya. Berarti tadi hanya di sel yang itu. Satu lagi yang perlu kita evaluasi. Agak lama ini. Loh, rupanya dia 2 kali di sini. 10, sorry ya. Oke. Yang di sini ya kita evaluasi ya. X13 ya. Arahnya kemana ini kira-kira? X31 Bu. X31, sorry. Nah, Ibu sudah mulai tidak ini. X31, ya arahnya kemana ini? Kanan, Bu. Ke atas, baru ke kiri, baru balik lagi ya. Oke, berarti indeksnya entar positif, negatif, positif, negatif ya. Berarti indeksnya C31 kurang C3 ditambah C23. Oke, dikurang C21. Oke. Berarti 25 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 15. 25 kurang 19 6, 6 tambah 10 16, 16 kurang 1 ya. Oke, berarti hanya 1 tadi ya yang negatif ya. Oke. Nah, sudah Ibu cari di sini. Ternyata yang menghasilkan negatif itu di kolom di sel 13 ya. Berarti di 13 itu harus kita evaluasi. Karena di sel 13 itu bisa menyebabkan biayanya lebih minimum lagi. Gitu ya, penurunan biaya. Sel 13. Berarti sel 13 itu terletak di sini. Ingat tadi arahnya kemana 13 tadi? X13? Ke bawah. Bawah. Samping kiri. Ke atas. Kanan ya. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Nah, terus kita masukkan di sini untuk yang negatif 60 dengan 30. Berarti kita ambil nilai minimumnya adalah 30 ya. Berarti di sini kita kurangi 30, ini kita kurangi 30, yang ini kita tambah 30, yang ini kita tambah 30. Berarti di sini sisa berapa? 30. Oke, yang di sini sisa 0, di sini sisa 50. 30. Di sini sisa 50. Benar? Benar. Benar Bu. Atau Ibu ada yang salah ya? Sepertinya Ibu ada yang salah deh. Itu bukan 60 harusnya. Sudah Ibu ganti tuh 90. Iya, sore jadinya sorry maksudnya. Berarti di sini sorry ya. Harusnya 90 ya. Sudah langsung Ibu kurangi nih. 90 kurang 30 harusnya 60.
Berarti di sini 60, di sini 30, 0, 50. Oh, terbalik. Di sini 60 ya. Betul ya? Gimana sih? Kok Ibu error? 90 kurang 30, 60 ya? 60, 0, 50, 30. Iya, di sini 60. Nah, sampai sini apa yang harus kita lakukan? Cari sel kosong lagi ya, Bu. Iya, evaluasi lagi. Silahkan kalian evaluasi lagi, karena waktunya mulai sudah lewat ya. Kalian evaluasi lagi di titik X11, X22, baru di X31, baru di X33. Sama, kalian bentuk jalur tertutup. Berarti di X11, mulai dari X11 gitu. Kalian evaluasi di X11 berarti arahnya gini. Langsung saja ya, biar cepat ya. Nah, nanti positif, negatif, positif, negatif. Berarti kalau di X11 kira-kira berapa ini indeksnya? Kita hitung langsung. X11, C11, Dikurang C13, baru ditambah, ini kepanjangan panahnya. Jadi ditambah 3, 2, dikurang baru. C21. Oke. Berapa ini? Berarti C11-nya 20, 20 dikurangi 13 itu adalah 8, baru 23-nya 10, baru 21-nya 15 ya. Oke, 20 kurang 8, 12, 12 tambah 10, 22, 22 kurang 15, 7. Positif. Berarti sudah benar ini ya. Selanjutnya, di sel sini ya, 22 ya, kita cek arahnya kemana ini? Mau ke atas atau ke bawah sama saja ya? Benar? Iya kan? Karena semuanya itu terisi. Mau ke atas boleh langsung, atau ke kanan, atau ke bawah juga boleh. Nah, positif, negatif, positif, negatif. Berarti indeksnya di sini C22 C22, dikurang C23 oke, ditambah C33 oke, dikurang C32. oke. Berarti langsung aja kita masukkan 20 dikurang 10 ditambah 19 baru dikurang 10 ya. 10, 29, 29, 19. Positif juga. Sudah positif semua ini pasti, cuma harus kita cek peraturannya. Oke, selanjutnya kita cek yang di sini ya. X31 ya. Arahnya berarti kemana ini? Sorry, ini ada bilangan ya di sini ya. Iya, ada bilangan 10. Oke, arahnya kemana ini? Ke atas, baru, Ke Ke kanan, kanan, ke bawah, ke kiri. baru, ke kiri ya. Oke, langsung indeksnya. Berarti C31 1 dikurang C21 ditambah, C23 baru, dikurang C33. oke. Berarti 25 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 19 ya. 25 kurang 15, 10, 10 tambah 10, 20, 20 kurang 19, 1. Ya, sudah, tinggal satu lagi. Ya, biar kita selesaikan. Ya, satu lagi. C33.
Bentar, satu lagi kita evaluasi. Aduh, bentar Ibu perbaiki sebentar aja. Yang mana tadi yang salah ya? Yang ini ya? Aduh, oke. Oke. Titik terakhir yang kita evaluasi, 33. Berarti yang ini. Arahnya kemana ini? Ke kiri bisa, ke atas bisa, baru ke kanan, baru ke bawah ya. Berarti indeksnya langsung saja. Kalau ada yang diperbaiki, nanti perbaiki aja ya. Sepertinya ada yang keliru Ibu. Berarti indeksnya C33, di sini positif, di sini negatif, positif, negatif. Berarti kita peroleh C33 dikurang C32 ditambah C22 dikurang C23 ya. Ditambah 20 dikurang 10. Hasilnya 19. Betul? Atau ada yang keliru Ibu? Betul, Bu. Betul ya? Nah, ternyata hasilnya semuanya positif. Nah, karena hasilnya semuanya positif, ini tadi yang tadi Ibu keliru. Karena hasilnya positif, berarti hasil yang tadi kita peroleh, itu sudah optimal. Kalau dia sudah optimal, berarti tinggal kalian cari solusinya. Ya, tinggal kalian cari solusinya. Oke, langsung saja. Berarti yang tadi sudah optimal, sudah kalian peroleh X22-nya adalah 60, baru X22, X12-nya itu adalah 60, kemudian X13-nya adalah 30, adalah 50, baru X23-nya adalah 10, dan X31-nya itu adalah 50. Nah, tinggal kalian masukkan ke solusi sama dengan 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Sudah dicari kira-kira hasilnya berapa ini? Berapa? 1890. Oke, iya betul. Nah, itu berarti solusi optimalnya itu adalah 1890. Berarti biaya minimumnya itu adalah 1890. Ingat ini tadi dalam soal itu dalam ribuan, berarti 1.890.000. Gitu ya. Di mana
pengalokasiannya yang optimal itu adalah dari pabrik H ke gudang B sebesar 60, dari pabrik W, ini satu. Dari pabrik W ke gudang B itu adalah 60, dari pabrik H ke gudang A itu adalah 50, dari pabrik H ke gudang C itu adalah 10, kemudian dari pabrik W ke gudang C itu adalah 30, dan pabrik P ke gudang B itu adalah 50. Nah, ini yang solusi optimalnya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu untuk penyelesaian dengan menggunakan stepping stone. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu.